Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kronologi peristiwa penculikan Jenderal Nasution yang berhasil selamat, namun tidak dengan ajudannya, Letu Pierre Tandean. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita mulai. Kalian tunggu saja di sini. Setelah diberitahu oleh Yanti, anak Nasution, Letu Pierre Tandean akhirnya keluar dengan membawa senjata jenis geran. Namun, pasukan penculik segera melujutinya. Letakkan senjata. Saya Nasution. Pierre mengaku sebagai Nasution sehingga ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Salah satu prajurit kemudian memberikan laporan bahwa target mereka telah berhasil ditangkap. Sementara itu, di dalam rumah, pasukan Cakrabirawa yang lain masih berupaya mencari Nasution. Istri Jenderal Nasution, Yohanna Sunarti, lalu berusaha memanggil bantuan melalui telepon. Namun sayang, jaringan telepon di rumah mereka telah diputus. Pasukan Cakrabirawa pun menggertak Yohanna dengan menanyakan keberadaan suaminya. Lalu dengan tegas, Yohanna memberikan jawaban bahwa suaminya sedang berada di Bandung. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Pasukan Cakrabirawa tentu tak percaya begitu saja dengan ucapan Yohanna. Namun tak lama berselang, peluit dari luar berbunyi yang mengisyaratkan bahwa mereka harus segera kembali ke dalam mobil. Karena mengira Nasution telah tertangkap, pasukan penculik ini pun kemudian segera kembali ke lubang buaya. Sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, Yohanna mendatangi markas besar KKO untuk melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Laporan Yohanna kemudian direspon oleh Letnan KKO Mustaram, perwira jaga Mabes KKO, dan beberapa prajurit KKO yang kemudian bergegas menuju rumah Nasution. Ajudan Nasution lainnya, Komisaris Hamdan, kemudian menghubungi Panglima Kodam Jaya, Umar Wirahadikusuma, dengan menggunakan alat komunikasi khusus KOT. Hamdan melaporkan atas penyerangan yang terjadi di rumah Nasution. Setelah mendapat laporan, Jenderal Umar Wirahadikusuma segera memerintahkan pasukan 3 kendaraan lapis baja untuk melakukan pengejaran terhadap regu penculik yang pergi ke arah Bekasi. Namun demikian, pengejaran pasukan Umar gagal karena rombongan penculik menghilang di daerah Salemba. Lalu bagaimana dengan nasib Letu Pierre Tandean? Sesampainya di lubang buaya, Letu Pierre Tandean kemudian digiring ke suatu tempat bersama 3 orang jenderal lainnya yang masih hidup. Sementara 3 jenderal lainnya telah wafat. Suasana di lubang buaya tampak mencekam, ditambah dengan teriakan dan umpatan dari para anggota pemuda rakyat dan gerwani kepada para jenderal yang hendak mereka hakimi. Pierre yang masih ditutup matanya kemudian diikat pada sebuah tiang yang berada di teras rumah. Keberadaan Pierre dipisahkan dengan ketiga jenderal yang berada di dalam ruangan. Mungkin karena mereka tahu bahwa Pierre bukanlah target yang sedang mereka cari. Pierre kemudian diinterogasi dan dipaksa menyebutkan keberadaan Jenderal Nasution. Namun, ia memilih bungkam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena tak mau bicara, Pierre pun dihajar hingga babak belur. Ia dipukul dengan senapan, bahkan tangannya dimasukkan abu rokok yang masih hidup. Berbagai penyiksaan dialami oleh Pierre yang bertujuan untuk membuatnya mau buka mulut. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya dan tetap menolak memberitahu keberadaan majikannya. Dari 4 orang yang mengalami penyiksaan, Pierre merupakan orang terakhir yang dibiarkan hidup. Setidaknya setelah jasad para jenderal itu satu persatu dimasukkan ke dalam sumur.
Pierre diikat pada sebuah pohon dan menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman dan kebrutalan pelaku G30S dalam menghabisi para jenderal. Hingga akhirnya salah satu prajurit menembakkan peluru ke arahnya yang membuat Pierre akhirnya gugur. Jasadnya kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tua bersamaan dengan keenam jasad para jenderal yang lain. Usai memasukkan ketujuh korban, pelaku G30S kemudian menimbun sumur tua itu dan menanam pohon pisang di atasnya. Hal ini bertujuan untuk meninggalkan jejak. Setelah itu, mereka semua pun membubarkan diri dan pergi meninggalkan lubang buaya. Setelah mengetahui kronologi penculikan hingga pembantaian yang dialami oleh Letu Pierre, mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, mengapa Pierre tetap dibunuh? Padahal pelaku G30S ini tahu bahwa target mereka yang sebenarnya bukanlah Pierre, namun Jenderal Nasution. Mengapa demikian? Belum ada jawaban pasti tentang ini. Namun menurut pendapat Mimin, hal ini mungkin bertujuan untuk menghilangkan jejak pembantaian yang telah mereka lakukan. Karena usai memasukkan jasad para jenderal ke dalam sumur, mereka berusaha keras untuk menimbun, bahkan menanam pohon pisang di atasnya. Nah, jika Pierre tetap dibiarkan hidup, para pelaku G30S ini tentu khawatir jejak mereka akan bocor. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Pierre akhirnya ditembak mati di detik-detik terakhir. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Namun meskipun begitu, para pelaku G30S ini tetap saja kecolongan karena membiarkan polisi Sukitman yang sebelumnya sempat mereka culik dibiarkan tetap hidup bahkan dilepaskan. Para pelaku G30S ini tidak memperhitungkan sosok Sukitman karena mengira dia berpihak pada mereka. Hingga akhirnya berkat petunjuk Sukitman, keberadaan jasad para jenderal yang telah ditimbun itu berhasil ditemukan dan dapat disemayamkan dengan layak. Itulah kronologi peristiwa penculikan Jenderal Nasution hingga gugurnya sang ajudan Letu Pierre Tandean. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.